Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Ibu Fasilitator Daerah tentang PKB, yang saya hormati pula rekan-rekan kepala madrasah. Tentunya kami mohon nanti pada saatnya Pak Kepala Kantor untuk bisa membuka acara ini dan bisa menyampaikan materi seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan Ketua Pokjawas Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Ibu Fasilitator Daerah. Jadi bisa dibuktikan di kita bahwa agama ini menjadi peran penting dalam adanya persatuan kesatuan bangsa. Makanya moderasi beragama ini harus adanya toleransi antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengumahan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan itu karena berdasarkan bahwa proyeksi yang akan kita hadapi dan yang harus kita hadapi sebagai tantangan juga kesempatan bagi kita, apalagi ini sebagai kepala, sebagai pimpinan, sebagai manajer, sebagai kepala madrasah aliyah, itu ada 3 tugas juga 3 tantangan. Oke, pernah dengar Marina menari di atas menara? Pernah dengar ya? Pernah. Gerakannya gimana? Tangannya Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, jadi kalau Marina berarti saya menari gitu beda. Di atas menara gerakannya gini, ya. Oke. Siap ya, biar nggak tegas ya. Maaf Pak. Kepala mangguru yang bercontoh. Contoh kan saya kepala kayak ini. Iya. Oke. Oke, bareng-bareng dulu tapi dicontohkan juga sama Bapak ya. Oke, sekarang lagi foto dulu nanti mencontohkan ya. Oke, kita mulai ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Ya. Oke, rupanya masih konsen semuanya. Selanjutnya ini adalah kompetensi kepala madrasah berdasarkan PMA nomor 24 tahun 2018, yaitu tentang perubahan PMA nomor 58 tahun 2017 bahwa kepala madrasah harus memiliki 5 kompetensi. Ini udah kita tahu semua, yang terdiri dari kepribadian, kemudian manajerial, kemudian kewirausahaan, kemudian supervisi dan sosial. Oke. Dan yang akan kita fokuskan untuk kali ini yaitu supervisinya ya.
Oke, saya mau membuat kelompok. Saya akan membagikan ini masing-masing setiap orang satu kertas warna ya. Kemudian tuliskan 5 hal yang sering dilakukan apa aja. Tulis aja Silvi Pak. Tulis aja Silvi, oke ya. Mbak jangan ditambah. Masih 3 dan 5. 5 orang cari yang hobinya sama, kemudian kalau udah ketemu buat kelompok, buat kayak kelompok kecil lingkaran gitu. Yang udah ketemu 5 orang rekannya, silakan teriak hore. Kelompok 3 ya bilnya. Untuk supervisi dalam hal perencanaan, tentunya ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Nah, permasalahan itu apa saja? Tulis di kertas warna sebanyak-banyaknya. Tapi kolomnya dibuat dulu seperti itu, pakai spidol. Kemudian setelah kolomnya dibuat, tulis sebanyak-banyaknya permasalahan. Kemudian solusinya apa? Tulis di sini, kemudian tempelkan. Semakin banyak, semakin bagus. Minimal 1 orang, 1 permasalahan dan 1 solusi. Minimal. Lebih banyak itu lebih bagus untuk pembelajaran kita ya. Mantap. Supervisi kepala madrasah. Oh, supervisi akademik. Satu orang jaga tempat untuk menjelaskan kepada yang datang. 1 orang. Sisanya harus keliling ke kelompok yang lainnya, menanyakan hasil karya kelompok yang lainnya. Kalau setuju biarin, kalau nggak setuju kali aja. Atau kalau mau ditambahkan silakan tambahkan dengan menggunakan spidol. Kita dari kelompok 1 nanti ada yang mau sebagai itu yang timbul yang muncul yang pernah terjadi dan solusinya kembali nanti akan berubah dimasukkan ke anggaran di apa terus biayanya kan kalau kita misalnya supervisi akademik, kalau kita membuat tim berarti kan tim supervisi ke sekolah, ke guru atau ke kelas. Tapi yang lebih tepatnya ya kepala madrasah harus melakukan
pendekatan kepada guru tersebut. Tidak ada senioritas atau junior dalam sekolah. Semua sama. Zaman segala loh. Aman. Pembinaan oleh pengawas. Jadi ada vitaminan. Tadi pilihannya apa ya? Ya jelas. Supaya apa? Agar jelas gitu indikator penilaian apa nilai akhir 78 kuno 78 saat nilai Ya, jadwal bisa berubah ya. iya Tidak ada disediakan. silakan. Kalau guru disebutnya tidak linear saja sesuai dengan perencanaan. melaksanakan. Memberikan pengarahan. Udahlah, oke. Keren. Kita ini perencanaannya di permasalahan yang ada di perencanaan gitu ya. Mohon syaratnya kok. Iya, perencanaan nanti kalau ini nanti permasalahannya yang timbul dalam pelaksanaan. Oke, terima kasih. Supervisi kepada guru di permasalahannya guru tidak mau supervisi alasannya karena hanya kawan itu mencari kekurangan dari guru gitu Pak. Sehingga ini yang pertama kekurangan, yang kedua kebanyakan guru-guru ketika akan supervisi itu persiapannya yang adanya gitu, jadi tidak betul-betul Tambahan kan. pengawas mengingat. Ah iya sahan ya nah buat ya mau mengikuti pelatihan berarti yang mengadakan Kemenak, KKM atau BDK. Nah indikator sambil sama ya. Indikator penilaian masih umum berarti penilaian belum sesuai standar. Dijelaskan jawabannya, kemudian kalau nggak ada yang nggak setuju, ada yang menambahkan, tanggapan kelompok ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber yang saya hormati, rekan pelatihan yang juga saya hormati, kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai analisis permasalahan yang berkaitan dengan supervisi akademik. Kami melihat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan supervisi akademik itu diantaranya yang pertama mengenai kualifikasi guru yang tidak linearitas. Kalau tidak sosialin, pertama guru Pak, itu. pakai yang ini biar semuanya mendengarkan, Pak. Jadi begini, karena hemat saya, karena orang sekolah dari sekolahan, dari sekolah udah sare, jadi bisa dibayangkan kalau guru itu tidak pada kualifikasinya, kecuali dalam tanda kutip ya, misalnya olahraga, semua orang bisa olahraga gitu masalah. Tapi kalau hal-hal tertentu, lain guru matematik, guru ibadah syariah, dan ada di tangan matematik, mana? Menyatakan tidak tepat, cuman Bu hanya teknis penempatan saja. Hemat saya ini mungkin karena saya yang awam, bahwa ini kan lagi di perencanaan. Di poin terakhir tadi saya menceklis pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi bisa diketahuinya pelaksanaan tidak sesuai itu kan nanti dalam pelaksanaan. Sementara ini baru di tahap perencanaan. Jadi mungkin permasalahan ini akan timbulnya nanti dalam pelaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Ibu. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam menyusun rencana program supervisi. Yang pertama yang menjadi hal pokok adalah bahwa kompetensi kepala madrasah tentang supervisi madrasah belum merata. Keputusan Dirjen Pendis nomor 05990 kalau nggak salah tahun 2019. Ibu menyampaikan bahwa mengenai juknis itu menyampaikan
Gitu atas masukannya, dan betul Ibu yang disampaikan oleh Ibu Kepala IPI Pamarican, alokasikan dana anggaran untuk kegiatan supervisi. Jadi mungkin itu endingnya ketika pelaksanaan supervisi itu sudah dilakukan, ternyata banyak guru yang lemah dalam penguasaan administrasi, ya sehingga kita perlu mengadakan workshop. Nah di workshop itulah kita mengadakan pelatihan, mendatangkan narasumber, sehingga di situ kita bisa menganggarkan. Itu jadi kalau dari bos Bapak Ibu Kepala, insya Allah kegiatan peningkatan kualifikasi guru, pendidik dan tenaga kependidikan memang itu bisa dianggarkan. Itu yang non sabinka itu termasuk di sekolah saya juga ada, bahkan hampir 40% guru non sabinka di sekolah saya. Itu masalahnya. Solusinya pertama sinkronisasi jadwal tentunya. Pendekatan dengan guru tersebut untuk menyinkronkan jadwal. Yang saya pahami baru di sini berdasarkan jadi UNIS yang 3990 itu hanya ada 3 yang saya telaah gitu. Yang pertama langsung atau direct, kemudian tidak langsung, dan kolaborasi. Nah kemudian untuk melaksanakan supervisi untuk guru-guru tersebut, dalam supervisi itu kan yang berhak mensupervisi diantaranya adalah guru senior. Oleh karena itu lebih baik kita dari kata Ibu di kolaborasi. Jadi guru senior itu dijadikan tim supervisi. Supervisi saya kira ada di KMA 624 tahun 2021. Jadi tadi ada yang disebut teknik, ada yang disebut model, ada yang disebut pendekatan. Menurut KMA itu pendekatan supervisi itu ada 3. Pendekatan langsung atau direct, pendekatan tidak langsung indirect, dan pendekatan kolaboratif. Itu menurut KMA itu disebut dengan pendekatan supervisi. Atau udah di? Oh. Sebagian. Yang kedua itu model ya. Ada model ilmiah, ada model artistik, dan ada model kontemporer. Ya. Itu di KMA. Kemudian ada teknik. Kalau teknik juga ada 2, teknik individu dan teknik kelompok. Ya, tidak ada teknik kolaboratif. Kalau di KMA, itu KMA 624 tahun 2021. Kemudian pelaksanaan supervisi itu sudah sangat jelas, pengawas, kepala madrasah dan atau guru sejawat yang ditunjuk oleh kepala madrasah untuk melaksanakan supervisi pembelajaran. Jadi saya kira dari berbagai regulasi ini, penjelasan regulasi itu bisa kita manfaatkan, dan pada prinsipnya mensupervisi guru itu bukan hanya menilai saja. Tadi kan tujuannya untuk meningkatkan potensi guru dan kualitas pembelajaran. Saya kira itu. Iya, terima kasih. Selanjutnya, banyak juga guru yang kurang persiapan di dalam melaksanakan supervisi, sehingga menampilkan pelaksanaannya itu apa adanya, tidak maksimal. Rekan-rekan sekalian, hasil kelompok kami, kelompok 5 mengenai supervisi, permasalahannya yang pertama adalah guru mengajar tidak membuat RPP. Jadi menyatakan bahwa untuk seorang kepala itu harus memiliki legalitas. Menjadi kepala itu legalitasnya itu Pak SK Yayasan, katanya legalitas. Semua mau terus selanjutnya include bahwa setiap kepala itu secara otomatis memang harus memiliki 5 kompetensi itu. Sebenarnya saya sependapat dengan Bu Puri tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa pada dasarnya ketika kita sudah di-SK-kan menjadi kepala madrasah, maka kemampuan yang harus kita miliki itu ya memang harus kita laksanakan. Kemudian berkenaan dengan nilai, tadi kalau dari kelompok yang lain sebenarnya kita tidak ingin mengejar nilai bahwa
guru ini harus nilainya apa, Ya, tetapi bisa melihat di buku 3 tentang evadir. Jadi ketika ibu bapak guru merasa lemah di metode, kemudian merasa lemah di pendekatan, kemudian kita supervisi, kita lihat benar tidak evadir itu. Kemudian tindak lanjutnya itulah yang tadi disampaikan ya, apakah perlu ada workshop, IHT, atau dikirim ke pelatihan. Karena memang sekolah bukan kedatangan awalnya. Terima kasih, betul apa yang disampaikan oleh bapak-bapak juga ibu berkaitan dengan pelaksanaan supervisi. Maksudnya dengan legalitas itu, jadi supervisor siapapun itu yang jadi supervisor. Nah, kalau kami swasta, kami biasa langsung ke kepala, kami negeri biasa meminta bantuan dari guru senior yang dipercaya. Gitu. Jadi tetap kena nganggo SK itu tambahan nama. Bapak memberikan pembinaan di ruang guru itu supervisi, Pak. Karena supervisi itu secara definisi adalah merupakan serangkaian kegiatan membantu guru, bukan menilai ya, membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Sanes masalah terkedangan, Bu. Ada satu hal bahwa seorang kepala sekolah yang tidak punya sertifikat, maka dia tidak berhak untuk menandatangani ijazah. Tanggapi dulu mengenai masalah kepala madrasah. Itu kan ada yang kepala madrasah negeri dengan kepala madrasah swasta. Nah, itu untuk pengangkatannya sedikit saja. Kalau untuk mengenai kepala madrasah nomor 5851 tahun 2000 berapa? 18. Nah, itu apa itu ada nanti mengenai ketentuan-ketentuan untuk kepala madrasah dan lain-lainnya, baik itu negeri maupun swasta. Udah gak berkontek ya, abdi mau pengalaman kepala ngario yayasan, saya jadi kepala di sekolah teh baru berdiri. Jadi mana ada latar belakang, yang kedua tujuan, seperti sesuai saran dia kan Dirjen Pendis 9699. Yang satu berisi latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, dan keempat indikator keberhasilan. Yang kedua adalah hasil supervisi sebelumnya sebagai landasan untuk supervisi tahun sekarang. Yang saya pahami intinya dari sebuah perencanaan itu yang 6 poin kalau di juknis yang tadi gitu Bu ya, yang 6990, yang pertama harus ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ada manfaat, kemudian ada ruang lingkup, ada teknis, dan ada jadwal supervisi. Di bab 2 sampai bab 3 ini termasuk dalam analisis rencana analisis program supervisi tahunan. Yang pertama diawali dengan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan ada dasar hukumnya juga. Ini yang nggak ada nempel, yang nggak ditempel itu kelompok 5 sama kelompok 3, terus bedanya apa? Kan ini program. Oke. Dalam skup supervisi itu yang di dalamnya poin-poinnya itu salah satunya ada evaluasi, terus dari hasil evaluasi itu kan ketahuan plus minus, jadi ada tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjutnya itu nanti akan menjadi bagian tertentu setelah kita membuat laporan, kemudian kita membuat rencana tindak lanjut. Jika misalkan, karena kan dalam supervisi akademik itu indikator yang akan disupervisi sudah jelas ya, seperti misalkan administrasi guru,
di dalamnya kan sudah ada poin-poin apa saja. Nah di evaluasi dan rencana tindak lanjut tersebut sudah kita gambarkan, misalkan kalau kita mengetahui kekurangan dan akan dijadikan evaluasi itu ketika di dalam RTL tersebut. Nanti evaluasinya tersebut kita tadi kata dari kelompok 2 Pak Ajar menyampaikan bisa IHT atau workshop. Kami cuma ingin menggambarkan saja intisari mengenai langkah-langkah. Sebetulnya di situ kan ada langkah-langkah supervisi pembelajaran sesuai dengan Rendis nomor 6990 tahun 2019. Jadi kalau menurut pendapat saya, ya program itu kan menggambarkan di dalamnya juga panduan kita dalam melaksanakan supervisi nanti. RTL secara utuh itu ada program tindak lanjut lagi gitu. Tindak lanjut yang dicantumkan dalam penutup karena memang kami terutama sekolah saya gitunya pengawas itu memberikan format untuk sebuah program. Jadi dalam penutup itu selalu ada itu gitu. Cuman itu simpel. Pertama pembuatan program supervisi yang hanya jadwalnya struktur, ras instrumen, ras kita SK, kemudian itu sosialisasi.